jumpa lagi bersama saya Stefani Ayu Muswarlan pada mata kuliah Studio Desain Arsitektur 2. Materi kita pada hari ini adalah mengenai space program. Space programming atau space program adalah hal utama yang harus kita lakukan sebelum membuat skematik desain proses atau sebelum kita membuat denah dari desain kita. Nah, apakah teman-teman sudah memahami bagaimana membuat space program? Berikut penjelasannya. Dalam space program, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah empathize, define, ideate, prototype, test, dan implement. Nah, untuk mencapai empathize, kita harus melakukan evaluasi. Evaluasi di sini dalam arti kita mencari tahu data-data dari klien kita ataupun lokasi tempat kita merancang. Kita bisa melakukan wawancara, research, observasi, ataupun survei langsung kepada lokasi perancangan. Setelah itu, kita akan menemukan kebutuhan-kebutuhan dari klien kita dan juga hal-hal penting yang harus kita perhatikan pada lokasi perancangan kita. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan ide atau mengkreasikan ide-ide teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan prototype dan juga tes terhadap desain kita, akad kelayakan terhadap lokasi tempat kita merancang, dan juga kita bisa melakukan dengan langkah berdiskusi dengan klien kita. Jika desain kita sudah cocok dan sudah mendapatkan kesepakatan bersama, kita bisa melanjutkan kepada tahap implementasi, yaitu tahap pembangunan. Nah, sebelum tahap pembangunan, teman-teman bisa melakukan implementasi berupa pembuatan maket. Maket ini juga bisa dilakukan pada tahap prototype. Tetapi saran saya sebelum pembuatan maket, teman-teman lakukan dulu kesepakatan bersama klien terhadap desain yang sudah teman-teman buat. Setelah itu lakukan implementasi, baik itu pembuatan bangunan secara nyata maupun pembuatan maket miniaturnya. Nah, untuk mempermudah teman-teman bisa melihat dari programming framework yang disajikan berikut. Terdapat 3 bagian utama, yaitu need, context, dan form. Ketiga bagian ini saling beririsan sehingga membentuk atau menghasilkan satu area yang menjadi fokus dari ketiga kebutuhan tersebut. Untuk needs, teman-teman bisa perhatikan dari sisi environment, equipment-nya, akses, dan sebagainya. Lalu untuk konteks sendiri itu seperti site, zoning, service, geological features, dan sebagainya juga. Sedangkan untuk form, teman-teman perhatikan terhadap climate control-nya, terhadap sirkulasi dan zoning. Nah, setelah beberapa hal tersebut teman-teman perhatikan, teman-teman pasti akan menemukan irisan dari ketiga hal tersebut. Nah, bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan dalam membuat space program? Saya harap teman-teman bisa mengerti dan memahaminya dengan baik dan dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa berikan pada kolom forum atau kolom chat yang telah disediakan. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.